kawin aja kan perhutani. Coba lo sing ngelola bumdes no. Warga ngono desa apa jenenge? Yang melakukannya pada sendaknya yang mana? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Ramu. Kali ini Mas Ramu akan bercerita tentang pendakian Pegunungan Putri Tidur atau Pegunungan Kawi. Lintas dari Bukit Jabal menuju Cungkal atau Pendosari di sini. Jadi dari timur menuju barat melintasi beberapa puncak. Total perjalanan ini 3 hari 2 malam ya. Kita ngecamp 2 malam di pegunungan ini. Jadi di awal ini kita akan naik ojek online atau gokar ya, karena kita kan bertiga dari kos-kosan ini menuju dusun ini. Enggak tahu dusun apa namanya, lupa. Pokoknya ikutnya Kucur lah, desa Kucur. Jadi murah ini cuman 30 ribuan, nggak sampai 40 ini tarif ngojek mobilnya gokar. Ini jalannya agak sempit nih, satu mobil tak dari sini sampai ke sini ya. Kalau papasan agak repot, harus nyari celah atau sisi jalan yang pinggirnya agak lebar gitu. Kan agak kecil kalau yang kiri ini. Jadi di awal cerita ini kita mulai dari naik ojek online mobil dari kos-kosan menuju dusun desa Kucur. Ini kita berangkat bertiga, ada Bang Jendra dan temennya. Jalan-jalannya itu loh, kan agak nanjak, maksudnya nanjak itu. Jadi dikira lewat ini ya? Coba. Gitu. Orang lewat gang ngono. Jadi lewat ini ya bisa, cuman kan juga gitu kayak online rata-rata ke sini. Seperti sini. Ambilnya ya. Biasanya mandi begini. Oh, yang ngepres itu kan kasihan mobil. Loh, gak ada batu yang besar. Itu kelihatannya miringan jembatan terus ambles itu loh. Ambles ya, karena bawahnya sungai itu. Dulu ini masih enak di hot mic, rata-rata ambles, nggak rata gitu. Turun sih jatuh. Pak ya iso bos. Masa Jadi di sebelah kanan ini ada bangunan megah
namanya ini apa, Tursina IIBS Putra atau Pondok Pesantren Putra. Kita ini sekarang ada di Jalan Tirto Sentolo, Dusun Kelandungan, ikutnya masih Desa Landung Sari. Ini katanya Mas driver ini, pondoknya ini termasuk pondok elit, dari keluarga elit yang bayarnya mahal nih. Kalau dilihat di Google Maps ini memang ini apa, megah sekali ya, mirip mall malah bangunannya. Di Kucur mau ngapain Pak? Mas, Mau naik gunung. naik gunung. Semeru masih nggak boleh Semeru. Semeru cuma sampai Ranu Kumbolo, Yang sampai atas nggak boleh. belum boleh ya. Tapi ilegal bisa. Tapi ketangkep itu yang jatuh. Ya yang terakhir itu udah ilegal, ketangkep itu. Udah maksudnya ilegal terus jatuh. Jatuhnya kan berapa meter ya? 300 200 300-an. 300 meter. Saya pernah lewat itu yang orang jatuh itu. Iya. Itu jalur ilegal kan ya? Iya, memang itu punggungan, kanan kiri jurang. Punggungan selebar semeter nggak ada, jalan di atas punggungan. Tahukah Anda ada satu desa di Kota Batu yang hampir setiap rumahnya dipenuhi tanaman hias. Bahkan tradisi bertanam bunganya sudah berlangsung sejak zaman Belanda. Kawan, saya ajak Anda mengunjungi Desa Sidomulyo di Kecamatan Buniaji. Terkenal sebagai salah satu terbesar di Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju Desa Sidomulyo hanya sekitar 10 menit melalui jalan berantas. Arahkan kendaraan Anda menuju Buniaji. Jadi jalan menuju Kucur ini ya seperti ini, lebarnya satu mobil lebih dikit. Jadi kalau papasan dengan mobil ya agak-agak miring. Ini sekarang kita kok ketemu jalan raya ini. Ternyata ini namanya Jalan Kodia atau nama lainnya Jalan Brawijaya. Ini jalan, oh kalau turun terus ternyata nembusnya Brawijaya bro, makanya disebut Jalan Brawijaya. Di daerah sini tuh sudah mulai banyak ini apa, wisata petik jeruk. Nanti kita akan melewati gerbangnya, gerbang sebelum masuk area pemukiman terakhir sebelum nyampe ke apa itu, Kebun Rojo Camp atau Bedengan itu juga ternyata. Depan nampak ada Gapura, itu kalau lurus ke arah Bedengan ada Camp Rojo juga, kita ke kiri ke arah Desa Kucur. Ini kita nyampe perempatan Petung Sewu, kita lurus saja. Ini kalau ke kiri ke Kota Malang, kalau ke kanan itu bisa ke Bedengan. Ini kita lurus saja, di sebelah kanan itu ada kantor desa Petung Sewu. Ini jalannya semakin menyempit ya. Jadi tadi semakin menyempit, ini semakin sempit. Ini kita ke kanan, mentok ini ke kanan, nanti kita ke kiri lagi di depan itu.
Ini namanya Jalan Petung Sewu ya. Ini sekarang kita ada di Dusun Bulurejo, Desa Petung Sewu, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Ini kita skip saja, kita ketemu pertigaan Jalan Raya Kerajaan. Ini sebelah kiri ada Madrasah Ibtidaiyah MI Wahid Hashim Kucur. Sekarang kita naik ke depan itu masih. Sekarang ini ada di Dusun Turi, Desa Kucur, Kecamatan Daun. Sudah hampir nyampe di depan. Masuk di Brakseng itu kan jalurnya makadam juga. Gimana? Brakseng belum pernah ke sana. Nah, kalau makadam mau hindari kalau bisa nggak sampai naik tuh. Itu kan tempat wisata ini, wisata kebun teh ya, Brakseng. Tapi jaraknya rusak. Yang di Lawang itu kebun teh. Iya, Mana Lawang ini? Brakseng itu bukan kebun teh, ini kebun sayuran. Bukan. Depannya Cangar, pemandian air panas itu. Oh iya. Atasnya pemandian. Atasnya. Tapi jangan jalannya udah enak walaupun tanjakannya baik. Di sini bukan ya? Ya sini. Udah ini saya sampai. Dan putar di situ depan itu bisa. Berarti lurus terus ke kanan atau kalau di apa nih? Bisa putar sini. Jadi setelah kita turun dari mobil ojek online tadi di sini ya, terus kita lanjutkan perjalanan dengan jalan kaki menuju Bukit Jabal atau menuju jalurnya Bukit Jabal. Di awal-awal ini kita akan melewati banyak kebun jeruk. Itu dari sini nyampe masuk jalurnya Jabal itu kita full kebun jeruk. Kalau base camp pendagangnya kan di sini. Di sini terus dia itu lewatnya ke sini ya. Nah, kita ketemunya di sini. Kita lewatnya dari dusun yang ini, beda dusun. Nama dusunnya apa ya? Kurang tahu saya, lupa. Nah, ini full kebun jeruk kita. Kalau di sini tuh kebun kopi. Jadi di sini kebun jeruk, di sini kebun kopi. Terus kita ketemu pos satunya Jabal di sini. Di Bukit Jabal ini ada 3 pos atau 4 pos ya? 4 pos. Treknya dari sini sampai Bukit Jabal itu full nanjaknya kebangetan dah. Nah, di sini nih kita nerabas ya. Nanti ada bedanya atau enggak ya?
Kalau kita ngikuti jalan tuh harus muter ke sini, dari sini terus muter sini atau muter sini gitu. Nah ini ada bekas jalannya, ya ini. Tapi ini kita nerabas lurus, menerabas ini nggak bisa. Nah di sini tuh ada pos-posnya sebenarnya. Ini pos 1, pos 2, ya kan. Kemudian nanti ada pos 3. Itu yang jauh itu jarak dari basecamp ke pos 1, dari pos 1 ke pos 2. Kalau yang setelahnya itu jaraknya agak dekat-dekat ya. Oh ternyata pos 3 nya nggak kerekod guys, harusnya ada di sini guys. Ini langsung pos 4. Tanjakan Maya ini yang banyak ada talinya. Terus kita udah nyampe di Bukit Jabal. Sebenarnya kita tuh lanjut naik lagi sampai sini guys. Ya kita tuh sholat di sini, makan, kemudian sholatnya di sini. Kita kan nggak tahu karena pelang Bukit Jabalnya di sini, padahal view terbaiknya justru di sini. Nah, harusnya itu dibuat pelang yang di sini dihilangi terus diganti di sini, tapi ini camp areanya. Kita langsung skip. Kita ini tadi turun dari mobil ojek, kemudian ini kita menyusuri jalan paving seperti ini ya, dimana ini kanan kiri isinya kebun jeruk. Langsung nanjak ini guys, lumayan tanjakan nih. Langsung skip, kita nyampe di jalan tanah. Pokoknya itu sebelah sananya Pandermen, balik ini. Tapi nempel. Iya. Andel di kanan ya. Sabanane atas om berarti om. Sabanannya banyak udah. Oke sabanannya. Lah sing tren ngombo niku. Yang ngono dhuwur. Pada puncake. Ora tau dipanen kok bosok-bosok. Boleh mau lah jalur bapaknya mau. Boleh minta boleh. Oh, ini berarti itu. Kudune ya om. Oh. Nuwun. Dari iki lho bosok-bosok. Kayak dindo. Nuwun berarti itu bukan senjata apa sih, gua salah seneng ngono. Lah nggih. Kudune ngono ya om. Cocok. Ya mana ngarep ketemu Yang ngarep ketemu petanine njaluk ae om. Miser jeruk Pak. Bun jeruk. nah basecamp resmi Jabal kan lewatnya penggungan sini. Oh penggungan sing niku. Ini penggungan basecamp Bukit Jabal. Sekarang kita masuk giliran dulu. Gimana om? Gimana? Terus Ayo. Yang anu sing abot yang ngarep yo. Jadi setelah melewati kebun jeruk tadi, jeruknya sampai berjatuhan, tidak dipanen. Sekarang kita masuk hutan pinus. Di sela-sela hutan pinus ini nampak tanaman kopi ya. Ini. Tali ya. Untung nggak semak-semak kayak om. Yo di atas mas. Kalau udah rumput lagi loh. Tapi kayaknya wis terbuka saat ini boleh. Ya seperti inilah. Tapi Jabal bentar lagi berarti. Ini pos 1. Oh kok satu? Pos 1 sini apa atas ya? Berapa pos Jabal? Ini kita istirahat dulu. 2 pos mungkin.
Ini kita menikmati jeruk hasil minta petani lagi panen. Tadi Bang Cendra yang minta ke petaninya, minta 3 karena 3 orang satu-satu. Di depan itu hutan pinus dan di sela-sela hutan pinus ada tanaman kopi. Tapi gak masuk TN-TN ya. Jabal. Kawin aja kan perhutani. Jabal sing ngelola BUMDes no. Warga desa apa jenenge? Yang melakukannya macam sendalnya yang kau semangatnya. Oh iya. Bener nih kok. Harus tahun cai kabeh. Aduh. Oh kayak gini. Kayak gini coy. Aduh. Nah motor. Gini lah. Kayak gini. Kayak gini. Ayo rezekine. Udah jiko panen no. Jiko karo ngisi. Karena munggah lewat kene iso deh. Gini. Masuk iso. Lagi engko dhewe rono to, terus balik rono. Monggo. Waktunya om nggak bolak-balik mau. Sih. Yo ngono kon misalkan buntu dhewe langsung merabas kanan. Oke. Ini kita lurus saja, kita nyoba lewat jalan pintas kalau menurut kita ya, tapi pintasnya di gunung itu belum tentu cepat karena kadang pintas itu jalannya ketutup, itu malah akhirnya jadi lama. Buntu bener buntu bro. Pabas aja. Iya kanan iya. Iya. Ini ternyata anginnya lumayan kenceng ya, jadi masuk ke video suara anginnya kerusak-kerusak itu, suara angin yang menembus di sela-sela hutan pinus, jadi kayak suara apa gitu. Kalau di Arjuna itu kan kayak di Alas Jiwo itu kan ada hutan cemara, itu suara anginnya masuk di sela-sela hutan cemara itu bikin apa, orang-orang yang penakut atau orang-orang yang suka melebih-lebihkan itu biasanya akan berpikiran kalau di situ suara angker atau suara yang menyeramkan gitulah, padahal kan itu cuma suara angin. Mana? Aman. Ya ayo. Yang paling abad ngarepku. Tuh waktu dhewe iki. Amit. Kita langsung skip. Ini sekarang kita ada di ujung kebun kopi, kita cek peta dulu. Jadi ini di sebelah kanan ini masih ada tanaman kopi kanan kiri ya, dan di depan itu ternyata kita akan masuk ke semak-semak kanan kiri semak tuh sekarang. Nah ini, tapi kita masih ada di bawah naungan hutan pinus dulu. Di depan kita akan lepas dari semak-semak lagi kelihatannya. Kalau dilihat dari apa jauh, lah ternyata sekarang kita ada di area terbuka ternyata. Ini bukan terbuka sih, maksudnya terbuka dari semak. Ini semaknya kelihatannya habis dibersihkan atau gimana.
Sekarang kita masuk ke area kebun kopi lagi. Yo. Nganan kudune, Bro. Jalannya yang arep iki lho, dhuwur iki lho. Apa sih? Apa lurus sewer apa? Ora dalan malah kesel malah ora sih. Oh, paling ana dalan kanan ngarep. Jadi ini jalannya mulai agak ke kiri ya, atau menjauhi orientasi. Karena kan jalannya harusnya di sebelah kanan itu lurus, nah ini harusnya lurus, tapi ini kok malah serong ke kiri. Tapi di depan sana itu juga ada jalan, jadi kita ngikut jalan ini dulu aja daripada langsung terabas ke kanan, soalnya kanan tadi itu terjal dan nggak ada jalan, bener-bener semak-semak semua. Itu biasanya semakin lama kalau lewat jalan seperti itu. Mendingan lewat jalan kayak gini lebih jauh tapi malah lebih cepat biasanya. Ini jalannya kok semakin rimbun ya. Ada tanaman pisang ini sebelah kanan. Berarti ini masih tergolong di MDPL rendah berarti. Tapi kita ini masih di bawah naungan hutan pinus ya, walaupun vegetasi di bawahnya itu kadang kebun kopi, kadang semak belukar seperti ini. Ini semak-semak buat pakan sapi tapi liar. Biasanya kalau tanaman orang-orang sekitar sini nih, daerah-daerah ini ditanami odot atau rumput gajah ya. Kanan, ana dalan kanan. Kuwi lho dalane kuwi lho. Ada kayaknya. Jalan biasa. Mana? Biasa sendiri. Jalan. Ini kan dalane kae dhuwur kuwi. Sing ke arah kanan tuh lho. Yang punggungan itu tuh. Dudu misalnya Jalan resmi. jalan kayak mau jalan gede ngono. Ayo biasa aja. Itu masih jauh ke sana. Ini semakin menjauhi jalan. Nah, kita dulu melipiri jalan ora. Kalau kado. Ya orang mati jalannya kan sini, kita ke sini terus gini terus kok. Iya. Nah, itu ada pos itu kayaknya. Ngarep. Pondok. Padahal di kebun gitu. Kira yang biasa ini. Aduh. Mana jalan kayaknya. Ini karena jalannya kok nggak nyambung-nyambung ke jalan utama, kita akhirnya milih terabas saja. Karena kok semakin jauh nggak nyampe atau nggak nyambung. Padahal ini udah dekat dengan jalur utama itu di depan, jadi kita milih terabas ke atas langsung sekarang. Karena ini lebih aman atau lebih landai di terabas daripada yang tadi ya. Nah lurus. Cari jalan yang paling enak.
Ini kita masuk ke lahan bekas kebun kopi kelihatannya. Ini masih ada sisa-sisa tanaman kopi dan ini tidak ada jalannya. Kita nerabas kebun atau nerabas bekas kebun. Ini tinggal semak-semaknya saja. Kopinya nggak ada. Habis. Habis. Ini ngarep nih. Ora iso. Habis semua. Ini rasa ngiri to. Ngiring. Ngiri kok gampang golek anan dalan kanan. Ini masih no. Apa? Cek iso iki. Masih bisa. Habis. Foto angel loh. Suara mantap. Ayo kita jalan yang asli. Mau lewat di jalan. Iki toh. Ini kita jalan ya. Oke. Alon. Ini udah tanjakan terakhir, di depan itu jalan kita naik. Ternyata nggak bisa guys, terlalu tinggi atau terlalu licin. Kita nyoba yang sebelah kiri, kita naik sedikit. Nah ini sudah tanjakan terakhir, kita harusnya udah nyampe jalan dan akhirnya nyampe. Alhamdulillah kita udah nyampe jalan yang asli, jalan yang asli, jalan yang lebih umum. Nah, Ini jalannya rono terus belok kiri rono. Halo resmi. Enak ngikut iki. Yo, Istirahat dulu. mari pateng gelantung ini mari abot. Gantungannya tengok dhuwur wae iki. Mas tas ini. Tengok ning dhuwur topi lho. Abot nang gantung-gantung. ini kita istirahat sejenak sambil menyusun strategi perjalanan. Nanti kita habis berasak atau keluar jalur, kita ini akan memutuskan. Terus sih kok jalur resmi gak? Iki rono terus balik ke tadi. Oh, balik emang. Kita ini kan pengerene toh. Kita kan tadi nerabas loh, yang mau ke kiri gak jadi itu loh. Itu bosnya loh. Kan ini jalannya kayak bentuk lingkaran, setengah lingkaran. Kita kan lurus tadi. Fuel. Tapi di sebelah sana ada dua jalur. Dua jalur ini gimana? Jalur Kucur sama Dalisodo. Jalur ke arah Budak juga. Beda dusun sama yang tadi. Pirang kilo? Nah, 2,3. Mana? Oke. Tasnya orang enak mari kuwi. Kenapa? Tasnya orang enak. Pas orang enak cepet kesel. Makanya tas itu yang pertama, alat pendakian yang harus enak itu tas sama sepatu. Soalnya itu yang paling lama dipakai. Selama tasnya nyaman, sepatunya nyaman, itu kuat perjalanan panjang. Walaupun berat loh, maksudnya bebannya berat. Sampai di pos 1. Ini kita langsung skip, kita udah masuk pos 1. Jadi dari terabas tadi itu ternyata nembusnya di sini bro, atau guys. Kita nembus di jalur pendakian Bukit Jabal di pos 1. Ini kalau ke belakang itu ke arah basecamp Jabal, kita ke atas atau ke depan ini. Ini ada pertigaan, ternyata ada percabangan di pos ini. Kalau ke kanan itu kelihatannya ke jalur Warlock, kita yang lurus atau naik aja. Rancak apa? 12. Ya kuat ora? Sama aku.
Kameranya om. Memang di on ya. Dekat mau on. Orang lagi wae ngisor kono. Ayo jalan. Ayo. Kita langsung lanjut jalan saja dari pos 1 ini. Tadi kan sempat foto-foto dan bikin POI dulu. Di awal perjalanan ini langsung nanjak jalannya. Vegetasinya seperti ini ya, seperti hutan tropis pada umumnya, tapi sudah nggak ada kebun kopi, sekarang full hutan dan semak-semak di bawahnya. Tapi ini masih ada pohon pisang ternyata di sini. Berarti ini MDPL-nya masih rendah. Ini kita skip. Kita sekarang masuk ke area kebun mirip apa ini, bunga matahari ya. Wah, sini cilik-cilik tadi. Tanamannya ini lumayan tinggi-tinggi ya. Dia sekitar 170 lebih ini, mungkin 180 sentinan. Karena nyampe di atas kepalanya Mas Ramu ini. Cukup rimbun di awal-awal jalur setelah lepas dari pos 1 ya, pos 1 menuju pos 2 ini jalurnya cukup sempit dan rimbun dengan tanaman atau vegetasi yang menjulang. Sekarang kita ada nemu pipa atau pelalon di pinggir atau di bawah jalur ya ternyata, pipa air. Kita skip aja, kita sekarang mau nyampe pos 2. Pelangnya di depan warna hijau ya. Dari pos 1 pos 2 ini enggak ada bonus, jalannya nanjak terus seperti ini dengan kemiringan sekitar 30-40 derajat. Pos 2. Kita tadi 1140 ya om. Ini 1190 sih. Tadi kan apa turun juga. Tadi kan kita di atas. Ya. Terus turun. Agak jauh. Terus naik lagi. Ada sumber air. Jadi di belakang plang persis atau tempat istirahat Mas Ramu tadi itu ada ini, ada pelalon dilubangi terus dikasih selang, itu digunakan untuk ngambil air. Jadi di jalur Jabal ini di pos 2 ada sumber air. Jadi kita setelah istirahat kita jalan lagi dan tanjakannya masih sama dengan kemiringan 30-45 derajat. Kanan kiri ini sebenarnya jurang, atau kita ini sekarang berjalan di atas pegunungan, cuman karena vegetasinya rapat kanan kiri jadi nggak nampak jurangnya. Dan ini nggak bisa dibuat zigzag karena kanan kiri langsung jurang. Kalau dilihat di peta animasi 3 dimensi di awal-awal dari cerita ini tadi ya. Enggak om, duluan om. Santai. Ini kita skip, di depan nampak ada pelang hijau, berarti kita sudah mau nyampe pos 3 dan masih sama tanjakannya dari pos 2 ke pos 3, semakin miring malahan deh. Tapi jalannya makin lebar ya, beda dengan di pos 1 pos 2 tadi kan jalannya agak rapat vegetasinya, maksudnya sempit. Sekarang jalannya lebar dari pos 2 ke pos 3 ini, tapi kemiringannya masih sama. Dan di depan nampak ada beberapa mbak-mbak pendaki, kelihatannya mereka tektok kalau dia dari kostumnya atau tasnya ya. Wah, ada tuh. Sarapan di puncak nanti om. Sarap makan siang. Oh iya. Iya. Di puncak. Banyak yang lam. Dulu, John.
Kita lanjut jalan lagi setelah tadi istirahat di pos 3, tapi ternyata di pos 3 tadi kita lupa pasang POI, jadinya di animasi 3 dimensi nggak muncul titiknya pos 3. Jalan dari pos 3 menuju pos 4 seperti ini ya, jalannya lebar sih, lebar, terus ada pipa 2 ini, pipa air, tapi miringnya masih sama. Enak om. Apa nih? Pakai ini. Oh enak om. Jos Terus jus. enak toh? Ini terus sampai kita Wah. Kau mau kandel dong. Aku langsung belum ya. namun kan kata ngatik apa-apa iki. Kuwi kan ngatik jajal loh. Ayo gas ya. Ini kita skip, ini kita ketemu jalur tali-tali tambang. Jadi setelah pos 3 itu kita akan sering ketemu tali tambang seperti ini sampai di puncak ada tanjakan Kasmaran ya. Ini sekarang kita udah nyampe pos 4, ini ada pelangnya. Ini dua bocil ini sedang istirahat, kita istirahat sejenak. Sebelum lanjut lagi kita bikin titik dulu ya. Kita lanjut jalan lagi, kita meninggalkan pos 4 dan kita ini skip, kita langsung berada di tanjakan Kasmaran di ujung terakhir mendekati puncak Bukit Jabal. Jadi dari pos 4 sampai puncak ini semakin miring ya, jadi semakin banyak tali-tali, makin terjal, dan jalur dari pos 1 sampai puncak ini cenderung lurus, hampir nggak ada belokan. Jadi kita benar-benar jalan lurus di atas punggungan, makanya jalur Bukit Jabal ini tidak ada zigzag ya, walaupun terjal seperti ini ya, karena memang posisinya berada di punggungan, kanan kirinya langsung jurang ini. Cuman karena vegetasinya rapat jadi nggak terlalu nampak jurangnya, padahal ya lumayan tanjakannya. capek lah. Jadi ini kita sudah nyampe di tanjakan Kasmaran, tanjakan terakhir sebelum nyampe puncak Jabal. Itu di ujung tali itu adalah puncak Bukit Jabal ya. Jadi puncak bukit atau Bukit Jabal ini secara administratif itu dia ikutnya ini Desa Kucur. Dia dikelola oleh Warlock atas izin perhutaninya, dan jalannya cenderung terjal sih menurut Mas Ramu, tapi nggak tahu view-nya gimana, nanti kita lihat setelah nyampe di atas, karena ini Mas Ramu juga pertama kali ke sini. Kalau lihat di sosmed itu kan Bukit Jabal itu worth it karena nggak terlalu tinggi tapi view-nya bagus, katanya seperti itu. Sarapan deh. Siang. Tas cilik. Ini kita udah nyampe di Bukit Jabal, itu apa, ada pelangnya, kita lihat tulisannya apa. Ini sempit ya lahannya ya,
Ini sebelah kanan ini ada plang, di belakang plang ini atau di bawah itu ada sumber air. Ini surganya surga, Bukit Jabal 70 mdpl, nggak soro nggak mejeng. Kita istirahat dulu, kita makan siang sambil sedikit mengurangi beban punggung. Berarti air terjun ini nek Gunung Malang. Masa? Ini jangan Karawang. Orang terjun. Nah, dia tuh Ayo. Dan nanti turunnya gimana itu kakinya itu? Ya udah nggak apa-apa. Aku nggak balik. Sandalmu ya? Gah. Oh, kayaknya rasa andalan gue malahan. Orang kenal kok. orang apa tuh? Ya, gantung gitu ya. Membantu ini sandal kurang balik gue wah. Wih, duduk sandalku Kon macetnya. Ini mamaku ini. Sandalku ada omah sampai lagi coy. Puncak lagi. Jangan sakit dan mati di sini. Coba turun sendalmu. Sampahmu. Sampahmu. Wah, ada tenda tuh. Ada tenda. Jadi ini tadi kan kita makan siangnya di depan plang puncak Bukit Jabal tadi. Setelah makan kita mau sholat kok kelihatannya terlalu miring, jadi ini kita jalan lagi. Ini ada pipa air ya, jadi kelebihan jalur Bukit Jabal ini adalah hanya air, hampir di setiap posnya ada keran air, bukan keran air sih, ada sumber air lah yang seperti itu. Ada peralon seperti ini yang dilubangi terus disediakan selang untuk ngambil airnya. Di depan ada putih-putih, ada shelter kelihatan. Shelter apakah itu? Kita lihat atau kita dekati. Mana airnya? Musola Al-Bogor. Musola? Selamat di mana? Segini lah. Jadi dong, kita tempuh airnya. Mana? Air di bawah. Wah, males udah Atas. Terus gimana om? nyari di dekat keran. Ayo. No. Ya jauh saya kargo aku. Wah, lagi kan puncaknya ketok kan? Ada bendera nih. Iya. Iya, gue bener. Jadi ini tadi kita baru berjalan beberapa menit nyampe nemu shelter seperti ini. Ternyata ini adalah Musola Al Jabar dengan musolanya modelnya kan panggung, lantai kayu gitu, tapi model panggung ya seperti ini. Tapi sholatnya ya jempit gitu, mending sholat di tanah lah. Cuman karena posisi kerannya di bawah dan di atas, kita nggak sholat di sini. Kita mau sholat di atas saja sekalian nyari keran airnya. Ini Mas Ramu mau mendokumentasikan dulu Musola Al Jabalnya, kita foto dulu sebelum lanjut jalan lagi. Jadi setelah dari puncak Bukit Jabal tadi, toplang Bukit Jabal sampai ke Musola Al Jabal ini, terus kemudian kita jalan lagi, ini cenderung lebih landai dibandingkan jalur antara pos 3 sampai sampai puncak Bukit Jabal. Di sini sekarang agak lebar jalannya, sebelah kiri jurang, sebelah kanan juga jurang sebenarnya, cuman karena ini punggungannya lebih lebar ya, punggungannya lebih lebar dan vegetasinya lumayan lebat.
Jadi kita berjalan itu tenang, nggak was-was takut jatuh. Nah di sini kita sudah mulai ketemu dengan bunga yang sering disangka jenis. Nemu kayak kamar mandi sudah rusak. Ternyata berjalan sejenak dari musola Al Jabal tadi kita nemu kayak bilik bekas kamar mandi, kelihatan bekas toilet udah nggak dipakai, pintunya rusak, terus malah lantainya dibuat tempat sampahnya tadi ya. Naik sebentar dari kamar mandi tadi itu kita nemu keran air, sumber airnya itu ada kerannya, kita bisa wudhu di situ. Tadi Mas Ramu sempat wudhu di situ, kemudian naik ke sini. Dan ternyata ini adalah camp areanya Bukit Jabal. Harusnya di sini puncak Bukit Jabal, pelangnya harusnya di sini. Jadi orang-orang tadi itu nggak pecele istilahnya. Jadi orang-orang tadi itu kan ngiranya pelang yang di bawah tadi itu udah mentoknya Bukit Jabal. Mereka nggak mau ke sini karena udah kecapean. Padahal view di sana dibanding di sini itu lebih bagus banget di sini. Harusnya tadi itu di sana tulis saja mungkin puncak bayangan Jabal gitu. Jadi apa, orang itu tetap mau ke sini karena kan puncaknya di sini. Sedangkan di sini ternyata cuma ditulis sebagai camp area statusnya, bukan puncaknya. Jadi ini kita mau sholat dulu di sini sebelum lanjut perjalanan lagi, dan ternyata kita sudah ada di penghujung cerita kali ini, cerita pendakian Pegunungan Putri Tidur atau Pegunungan Gunung Kawi, lintas dari Desa Kucur turun Desa Bendosari atau Dusun Cukal turunnya. Di part 1 ini part Bukit Jabal atau part menuju Bukit Jabal. Sampai di sini dulu cerita Mas Ramu, kita bertemu kembali di cerita Mas Ramu yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.